Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Melanjutkan serial kajian rutin kita membahas hadis Al-Arba'in An-Nawawiyyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan hadis yang ke-21 tentang perintah beriman dan istiqomah. Adapun berikutnya adalah hadis yang ke-22, penjelasan Nabi SAW tentang jalan menuju surga, cara mudah untuk menggapai kenikmatan surga. Naam, inilah yang menjadi cita-cita setiap orang-orang yang beriman, agar bisa masuk ke dalam surga. Inilah yang selalu diminta oleh para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, waj'alni min warasati jannati na'im. Ya Allah, jadikanlah aku penghuni surga yang bisa mewariskan surga yang penuh dengan kenikmatan. Nabi juga menyuruh kita untuk meminta surga. Wa idza sa'alta fas'alil firdaus. Apabila engkau meminta, maka mintalah surga firdaus. Karena surga adalah tempat di mana seseorang akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang abadi, kenikmatan yang tidak akan pernah putus. Inilah yang disebut dengan kesuksesan yang hakiki. Seorang yang sukses di dunia maka tidak untuk selamanya, hanya sementara. Adapun mereka yang telah masuk ke dalam surga, maka dia akan terus-menerus dalam kebahagiaan. Tidak ada yang namanya sengsara, sulit, sedih, menyesal, dan yang lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang terhindar dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia telah sukses, telah beruntung. Ya Allah, sediakan bagi orang-orang soleh yang melakukan amal ketaatan, sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadis qudsi, a'tadtu li'ibadis solihin, aku sediakan bagi orang-orang yang soleh ma la ainun ra'at wa la udhun sami'at, kenikmatan yang seseorang belum pernah melihatnya, belum pernah mendengarnya. Itu kenikmatan yang ada di surga. Kita baca hadisnya. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma.
dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoi keduanya. Anhuma, tidak dikatakan radhiyallahu anhu, karena Jabir dan orang tuanya adalah sahabat. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi, ara'aita idza shallaitul maktubati wa sumtu ramadhana wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dzalika syai' adkhulul jannah? Qala na'am. Bagaimana pendapatmu apabila aku mengerjakan sholat 5 waktu? Ini yang pertama. Yang kedua, berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, dan aku menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Yakni orang ini menjalankan apa yang diperbolehkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Dan aku tidak menambah dari itu semua. Apakah ini bisa memasukkan aku ke dalam surga? Apa kata Nabi? Naam, iya. Jadi orang ini bertanya tentang 3 amalan yang menjadi rutinitas dia. Yang pertama adalah sholat 5 waktu, berpuasa di bulan suci Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Hanya ini saja. Ya, makanya beliau yang bertanya ini mempertegas, walam azid ala dzalika syai'a. Aku tidak menambah amalan yang lainnya. Maka Nabi mengatakan, nah, itu bisa memasukkan engkau ke dalam surga. Iya. Loh, kenapa di sini tidak disebut rukun Islam yang lainnya? Tidak ada zakat dan juga tidak ada haji. Seseorang yang hanya menjalankan sholat, puasa, tapi tidak membayar zakat, gimana jemaah? Ya, apabila dia mengingkari zakat, maka dianggap kafir, ya kan? Makanya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau ditunjuk menjadi seorang khalifah, beliau fokus memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Tapi kenapa orang ini tanpa menunaikan zakat, dia bisa masuk ke dalam surga? Inilah yang menjadi pembicaraan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan, orang ini bertanya ketika syariat zakat dan haji belum ada. Makanya dia bertanya hanya sholat dan puasa. Tapi ini adalah pendapat yang lemah. Kenapa? Karena kalau kita membaca sejarah bahwasanya zakat terlebih dahulu yang disyariatkan, baru setelah itu puasa. Maka ada pula yang mengatakan, dan ini adalah pendapat yang benar, ya, karena Nabi SAW menjawab pertanyaan orang tersebut sesuai dengan keadaannya. Di mana orang yang bertanya ini adalah orang miskin yang tidak punya apa-apa. Dan orang miskin wajib zakat atau tidak? Tidak. Orang miskin wajib haji atau tidak? Tidak. Ya. Maka inilah mungkin yang tepat Nabi SAW mengiyakan dari 3 amalan tersebut menjadi sebab masuk ke dalam surga, karena yang bertanya di sini adalah orang yang tidak punya harta. Nah, yang pertama di sini kita sampaikan tentang sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Dia adalah Abu Abdillah Jabir bin Abdillah.
Sahabat Jabir bin Abdullah, sahabat yang masyhur dari kalangan Ansor. Berarti sahabat ini berasal dari mana? Madinah. Ya. Dan dia memiliki kunyah Abu Abdullah. Kunyah ini beliau pakai mengikuti nama bapaknya. Bapaknya adalah siapa? Abdullah, Jabir bin Abdullah. Jadi boleh-boleh saja seseorang memiliki kunyah dengan nama orang tuanya. Iya. Dan dia adalah sahabat yang mulia dari kalangan Ansor. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang Muhajirin dan juga orang-orang Ansor. Mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang pertama memeluk agama Islam dari kalangan muhajirin, yaitu sahabat yang berasal dari Mekah, wal ansor, dan sahabat yang datang dari Madinah, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu digarisbawahi, sekalipun nama Ansor dan Muhajirin adalah nama yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, namun apabila kedua nama ini dijadikan sebagai bentuk bangga-banggaan, sebagai bentuk ta'assub fanatik, maka ini menjadi tercela. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, di mana tatkala nama Ansor dan Muhajirin itu dijadikan sebagai bentuk ta'assub, ya, ada sahabat Ansor dan Muhajirin yang bercanda, tapi bercandanya itu kelewatan. Itu di mana salah satunya ada memukul pantat temannya, bercanda biasa gitu kan. Dan orang yang dipukul pantatnya itu nggak terima, ya, marah dia, dan dia pun terjadi keributan. Maka orang Ansor ini mengatakan, ya ahlal Ansor, ya. Kemudian yang satu lagi juga mengatakan, ya ahlal Muhajirin. Jadi seakan-akan dia meminta pertolongan. Ya, terjadi keributan. Nabi pun datang seraya mengatakan, ma balu da'wal jahiliyah. Ini semua adalah seruan-seruan jahiliyah. Ya. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitabnya Iqtida Shiratal Mustaqim, perhatikanlah, nama Ansor dan Muhajirin sekalipun disebut di dalam Al-Qur'an, bahkan Allah memberikan pujian kepada mereka, tetapi kalau dijadikan sebagai bentuk ta'assub fanatik, ya, berhizib-hizib, maka ini termasuk perbuatan yang tercela. Bisa dipahami jemaah? Nah, kemudian juga bapaknya ini adalah Abdullah bin Amr bin Al-Haram. Ya, sama sahabat juga yang gugur pada peristiwa perang Uhud, di mana bapaknya Jabir, yaitu Abdullah bin Haram, sebelum ia berangkat menuju perang Uhud, dia sudah punya firasat. Dia bermimpi kalau dia itu bakal meninggal dunia sebagai syahid. Maka ia pun titip pesan kepada anaknya Jabir. Karena kebetulan Jabir ini punya adik yang masih kecil-kecil. Apa kata ayahnya? Ya Jabir, seandainya aku gugur nanti di medan Uhud, maka bayarkanlah hutang-hutangku. Kebetulan bapaknya ini banyak hutangnya. Kemudian yang kedua, kau urus adik-adikmu. Ternyata benar, pada perang Uhud dia pun meninggal dunia. Maka dalam rangka menjalankan wasiat ayahnya, ya, maka Jabir segera untuk membayarkan hutang-hutang ayahnya.
dan juga dalam rangka untuk mengurus adik-adiknya itu, dia lebih memilih untuk menikah dengan seorang janda. Sampai-sampai Nabi SAW datang menemuinya mengatakan, "Ya Jabir, kenapa engkau tidak menikahi gadis?" Kemudian Jabir pun menjawab, "Ya, kalau aku menikahi gadis maka tidak mungkin bisa mengurus adik-adikku. Maka aku lebih memilih menikahi janda." Apa kata Nabi? "Ahsanta, engkau bagus." Nah, karenanya yang paling utama seseorang menikahi gadis, tetapi karena ada suatu tujuan, hajat, ataupun keperluan lainnya, maka tidak mengapa dia menikahi janda. Subhanallah, ini menunjukkan fakihnya sahabat Jabir bin Abdullah. Dan juga sahabat Abdullah bin Haram, yaitu bapaknya Jabir. Ia dikubur bersama sahabat-sahabat yang lainnya di satu liang lahat. Maka ini juga menjadi dalil tentang bolehnya mengubur di satu liang lahat beberapa jenazah jika memang ada hajat. Ya. Namun setelah 4 bulan, karena mungkin Jabir mendapati ada lahan yang lain, maka ia pun memutuskan untuk menggali kuburan ayahnya untuk dipindahkan di liang lahat yang berbeda. Dan subhanallah, setelah 4 bulan berlalu, ternyata ketika ia menggali kuburan ayahnya, didapati ayahnya dalam keadaan seperti baru saja meninggal dunia. Hanya saja telinganya terpotong. Karena memang orang-orang kafir Quraisy, ya, ketika membunuh ayahnya Jabir dengan cara memotong ataupun mencungkil telinganya. Nah, dan juga sebagai faedah, sahabat Jabir bin Abdullah ini termasuk sahabat yang buta matanya. Ya, karenanya para ulama ada membuat sebuah kitab yang berjudul Akhbarul Ummiyan, hadis-hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang buta matanya. Namun sahabat yang buta matanya ada yang buta sejak lahir, ada yang buta setelah mereka dewasa. Di akhir tuanya mereka baru buta. Sahabat yang buta sejak lahir siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Adapun sahabat yang buta di akhir tuanya, di antaranya adalah ini, Jabir bin Abdullah. Kemudian juga sahabat Abdullah bin Abbas. Ia mengalami kebutaan ya di akhir hayatnya. Sampai-sampai ia mengatakan, "Biarlah mataku buta, yang penting hatiku tidak buta." Baik. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang datang kepada Nabi bertanya kepadanya. Ya, rajulan, seseorang. Di sini tidak disebut namanya. Maka di dalam ilmu mustalah hadis, apabila didapati ada penyebutan nama seseorang tidak disebut namanya, maka dinamakan apa? Mubham. Ya, mubham. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Baiquni dalam bait syairnya, wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Mubham adalah adanya seorang rawi yang tidak disebut namanya. Namun para ulama menjelaskan mubham ini ada 2 macam. Jika mubham yakni tidak disebut namanya dalam matan hadis, seperti hadis yang sedang kita baca, itu seorang yang diceritakan dalam hadis tersebut, maka ini tidak memberikan pengaruh. Tidak memberikan pengaruh pada hadis tersebut. Apalagi yang datang ini jelas adalah siapa? Sahabat. Dan ahlu sunnah meyakini sahabat kulluhum udul. Semua sahabat adalah adil. Tidak perlu kita
melihat tentang riwayat darinya, sudah pasti diterima. Ini kalau terdapat dalam matan hadis. Tetapi kalau mubham itu terjadi di sanad hadis, itu misalnya haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan. Nah, tidak disebut namanya, maka ini berpengaruh kepada derajat hadis tersebut. Dan para ulama hadis mengatakan, jika ada seorang rawi di dalam sanad hadis yang tidak disebut namanya, maka hadis tersebut dihukumi dhaif. Lihatlah bagaimana semangatnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan mereka sangat bermutu. Pertanyaan mereka ini bukan hanya untuk menambah wawasan. Pertanyaan mereka bukan hanya pengen tahu saja, tapi pertanyaan yang sangat luar biasa. Bertanya bagaimana caranya agar bisa masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang perlu kita contoh. Bertanya tentang sesuatu bukan untuk mengetes, bukan hanya kepingin tahu, tetapi bertanya dalam rangka untuk diamalkan. Dan bertanya itu sangat penting, jemaah. Bertanya merupakan salah satu media untuk mendapatkan ilmu. Apa kata Nabi SAW? Ala sa'alu fa inna shifa'al ai as-su'alu. Kenapa mereka tidak bertanya? Karena sesungguhnya obat kebodohan adalah dengan bertanya. Iya. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dapat kita ambil faedah. Yang pertama, dijelaskan tentang cara mudah untuk masuk ke dalam surga, yaitu yang pertama menjalankan ibadah sholat. Sholaitul maktubah. Yang dimaksud dengan sholat di sini adalah sholat fardu. Karena hukum sholat yang disyariatkan itu ada dua. Ada sholat fardu dan ada sholat sunnah. Hanya dua ini saja. Berarti selain dua sholat ini, bisa jadi sholat tersebut adalah sholat yang haram. Apabila sholat tersebut misalnya dikerjakan di kuburan. Dan juga bisa jadi sholat itu adalah sholat yang bid'ah. Sholat yang bid'ah ini adalah sholat yang tidak ada artinya. Sholat yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat wajib jelas bagi kita semua. Ada 5 waktu: zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Disingkat menjadi Islam. I-nya isya, S-nya subuh, L-nya lohor, A-nya asar, M-nya maghrib. Makanya apabila seorang muslim, dia mengaku muslim, tetapi meninggalkan salah satu dari sholat tersebut, maka tidak sempurna. Misalnya nggak sholat subuh, berarti apa? Ilam. Nggak ada apanya? S-nya. Ya, inilah sholat 5 waktu yang pahalanya seperti mengerjakan sholat 50 waktu. Karena pada asalnya sholat yang Allah syariatkan adalah 50 waktu. Kemudian Nabi SAW meminta keringanan menjadi 5 waktu. Ini menjadi bukti kasih sayang Allah kepada hambanya. Dan juga menjelaskan bahwasanya Islam adalah agama yang mudah dan banyak memberikan kemudahan. Jadi bukan hanya mudah, tapi juga banyak memberikan kemudahan. Selain syariat Islam itu adalah mudah, jika ada sebab-sebab yang membuat orang itu sulit untuk mengerjakan suatu ibadah, maka diberikan kemudahan yang lain. Orang yang nggak mampu sholat berdiri, maka boleh dia mengerjakan dengan cara duduk.
Inilah diantara ibadah yang sangat agung jemaah. Ibadah yang paling mulia. Bahkan diantara sekian banyaknya ibadah, ibadah yang paling istimewa adalah ibadah sholat. Ibadah yang paling banyak Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Para ulama ahli tafsir menyebutkan ada sekitar 100 kalimat sholat di dalam Al-Quran, baik berbentuk fiil maupun isim. Ya, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya yang disebutkan hanya sedikit sekali. Di antara istimewanya sholat dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain, dia adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah nanti pada hari kiamat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat faqad aflah wa najah. Wa in fasadat faqad khaba wa khasar. Nah, amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah nanti pada hari kiamat adalah sholat. Barang siapa yang bagus sholatnya, maka dia termasuk orang yang beruntung. Barang siapa yang sholatnya jelek, rusak, maka dia termasuk orang yang merugi. Maka hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa seorang muslim harus menggabungkan antara memperbaiki hubungan dia kepada Allah dan hubungan dia kepada sesama manusia. Hadis ini adalah sebagai bantahan kepada orang-orang yang mengatakan Islam itu cukup kita jujur sama orang. Yang penting baik sama orang, amanah, jangan berbohong. Apa yang diberikan kepada kita, tanggung jawab, maka jangan berkhianat. Percuma sholat, tapi kalau punya utang agak dibayar. Jadi seakan-akan dia membedakan antara sholat dan akhlak, antara hubungan kepada Allah dengan hubungan kepada manusia. Maka ini keliru. Ya, justru dalam hadis ini menjelaskan, walaupun ada orang yang baik, dermawan, sering membantu fakir miskin, tetapi kalau ternyata dia tidak sholat, maka semuanya gugur. Ya, meninggalkan sholat itu bisa menggugurkan amal jemaah. Ingat itu, di antara dosa bahaya meninggalkan sholat itu bisa menggugurkan amal. Apa kata Nabi SAW tentang orang yang meninggalkan sholat asar? Man taroka sholat al-asri faqad habito amaluh. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka terhapuslah amalnya. Inilah keagungan sholat. Dia adalah ibadah yang Allah syariatkan secara langsung tanpa adanya perantara malaikat Jibril. Ia adalah ibadah yang Allah syariatkan pada peristiwa yang sangat mulia, yaitu peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Ia adalah ibadah yang menjadi wasiat Nabi terakhir menjelang wafat beliau. Beliau mengatakan as-salat 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 wa ma malakat aimanukum. Jagalah salat, jagalah salat dan budak yang kau miliki. Maka letakkan salat ini di dalam hati kita, teman. Jadikan sebagai rutinitas kita. Agenda rutin yang tidak boleh ditinggalkan. Semua aktivitas lain jadikan nomor kedua, ketiga, keempat, dan yang lainnya. Tapi sholat nomor satunya. Jangan sampai kita meninggalkan sholat karena urusan dunia. Karena keseringan terjebak macet misalnya, enggak sholat.
kerja di bengkel, tanggung. Jam setengah 6, jam 5 baru pulang, sehingga meninggalkan sholat asar. Tidak. Justru kalau kita sudah mendengar panggilan Allah, sudah lepaskan semua aktivitas duniawi kita. Ya, karena ini adalah amalan yang pertama kali dihisab. Dan dia adalah ibadah yang tidak pernah gugur bagaimanapun keadaan seseorang. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Puasa menjadi gugur kalau seseorang tidak mampu. Maka dia cukup membayar fidyah. Zakat, tidak semua orang wajib zakat. Hanya mereka yang memiliki harta yang berlebih. Haji juga demikian. Tapi sholat, mau tua, mau muda, mau sehat, mau sakit, mau tanggal tua, tanggal muda, maka kita tetap wajib melaksanakan. Nggak bisa gugur selama kita ini masih bisa bernapas. Makanya Nabi mengatakan sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambin. Salatlah dengan berdiri jika tidak mampu, sambil duduk jika tidak mampu, berbaring jika tidak mampu juga, nggak bisa bergerak, berisyarat dengan isyarat tangan atau kedipan mata. Nggak bisa juga sholat di dalam hati, nggak bisa juga bawa ke masjid sholatin, berarti udah mati dia. Ya, hanya ada 3 orang yang boleh tidak sholat. Yang pertama, dia mengalami haid nifas. Yang kedua, orang gila. Yang ketiga, udah mati. Kalau perempuan nggak sholat, jelas haid nifas. Kalau laki-laki ada yang nggak sholat, berarti tinggal ada 2 kemungkinan. Apa? Gila atau mati. Mati dia masih hidup, berarti kemungkinan 1, yaitu gila. Berarti orang yang nggak sholat adalah orang bapak yang ngomongnya. Nah, jadi ini jamaah sholat. Ajarkan kepada anak-anak kita. Pendidikan pertama yang harus kita tanamkan kepada mereka. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'us sab'in. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat tatkala mereka berumur 7 tahun. Dan yang namanya nyuruh anak bukan sekali, 2 kali, 3 kali, tidak ada hitungannya. Pokoknya terus kita ingatkan, terus kita ingatkan. Ya, dan ingat pula jangan hanya sekedar ngingetin, tapi kita implem cara wudunya, lihat cara sholatnya. Kadang-kadang usia 8, 9 tahun, 7 tahun, kadang disuruh wudunya main-main. Sholatnya dia kerjakan begitu cepat. Kadang parahnya lagi, pas kita lihatin, masuk kamar, dia duduk. Keluar kamar udah sholat, udah. Padahal cuma apa? Duduk. Makanya di zaman sekarang ini, pendidikan anak itu, kita menanamkan apa? Suuzon. Bukan apa? Bukan husnuzon. Kadang-kadang orang tua, biarin dia mau udah gede, biarin dia mau udah sholat. Sholat dia sudah paham. Bukan itu. Tapi kita lihat bagaimana cara wudunya, bagaimana cara sholatnya. Dia buka internet, apa yang dia buka. Lihat itu, riwayatnya, historinya. Ya. Nah, maka orang yang meninggalkan sholat, dia telah terjerumus ke dalam dosa yang sangat besar. Para ulama memberikan perincian. Yang pertama, jika dia meninggalkan sholat dan mengingkari kewajiban sholat tersebut, maka dianggap kafir. Man taraka sholat faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Pendapat yang benar, dia meninggalkan dibarengi dengan pengingkaran terhadap kewajiban sholat. Pendapat Imam Ahmad beda lagi. Dia mengatakan mutlak, yang kagak sholat kafir. Tapi pendapat yang benar, jika dia mengingkari dengan mengatakan kita ini
dalam beragama nggak perlu sholat. Yang penting eling kaula Gusti. Ingat sama yang maha kuasa. Udah cukup itu sholat. Maka ini kufur. Sama saja dia mengingkari salah satu rukun Islam. Kalau dia meninggalkan dan tidak mengingkarinya, maka dia telah terjerumus ke dalam dosa yang sangat besar, walaupun tidak dianggap kafir. Ya, dia akan dimasukkan ke dalam neraka khusus yang disebut dengan neraka apa? Neraka sakor. Masalakakum fi sakor, qalu lam nakum minal musallin. Walaupun ayat ini ditujukan kepada orang kafir, maka berlaku juga kepada muslim. Makanya orang kafir, mereka diazab itu bukan hanya sebab kekufurannya saja, tapi mereka juga diazab karena sebab meninggalkan syariat Islam. Dan juga Allah memberikan ancaman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahwat fasawfa yalqauna ghayya illa man taba wa amana wa amila sholihan. Ya, dan akan muncul orang-orang yang belakangan mereka menyia-nyiakan salat, mengikuti syahwatnya, maka mereka akan dilemparkan goya, jurang yang ada di neraka. Apa kata sahabat Abdullah bin Mas'ud? Goya adalah sungai yang ada di neraka jahanam yang makanannya sangat menjijikkan dan tempatnya itu sangat dalam. Ya, dan masih banyak ancaman-ancaman lainnya. Lalu bagaimana kriteria sholat yang sempurna, jemaah? Ya, karena tadi Nabi mengatakan idza soluhat, apa namanya, wa idza soluhat wa idza fasadat fasad awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah fa in soluhat faqad aflah. Jika sholat itu benar, sempurna, baik, maka dia termasuk orang yang beruntung. Ada 3 kriteria bagaimana sholat itu dikatakan sempurna. Yang pertama, yaitu yang dikerjakan secara terus-menerus. Jadi tidak ada istilahnya libur sholat kecuali bagi wanita yang haid. Yang kedua, sholat yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, sholat yang dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak dalil yang menjelaskan ada orang yang sholat tetapi sia-sia sholatnya. Ya, makanya ternyata tidak semua orang yang sholat itu bisa masuk dalam surga. Apa contohnya? Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat yang dia melalaikan sholatnya. Melalaikan sholat, orang yang suka mengakhirkan sholatnya, orang yang suka menunda-nunda sholatnya, atau sholatnya tidak memperhatikan rukun dan kewajibannya. Nabi juga mengingatkan apa? Aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriku fi sholati. Sejahat-jahatnya pencuri adalah orang yang mencuri sholatnya. Ternyata ada pencuri yang lebih jahat daripada pencuri ayam, yaitu pencuri apa? Sholat. Gimana gambarannya mencuri sholat? Mungkinkah sholat bisa dicuri? Tidak mungkin. Yang dimaksud pencuri sholat adalah mereka mengerjakannya begitu cepat tanpa memperhatikan rukun-rukun dan kewajibannya. Ya, pantas kalau Nabi juga mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi, ada orang yang sholat 60 tahun lamanya, tetapi tidak ada satupun sholat yang diterima. Ya, maka pelajarilah cara sholat yang benar.
Karena itulah pesan beliau. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Ada buku yang sangat bagus sekali, yang sangat penting untuk kita pelajari, kita baca, ya, yaitu sifat salat Nabi SAW yang dikarang oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Secara detail dia menyebutkan cara takbir bagaimana, cara ruku yang benar seperti apa. Ya. Jadi sholat itu bukan asal. Makanya perintah yang Allah katakan, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Allah tidak katakan solu, sholatlah, tapi dirikanlah sholat. Menunjukkan bahwasanya sholat bukan hanya sekedar gerakan, tapi ada rukun-rukun dan kewajiban. Ya, terutama sholat-sholat sunnah seperti sholat tarawih yang sebentar lagi insya Allah kita akan kerjakan. Ya, maka cari masjid yang imamnya itu betul-betul memperhatikan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapapun rokaatnya, mau 11 rokaat, 21 rokaat, 23 rokaat, silahkan. Tapi kerjakan dengan tumaninah. Tumaninah. Ya, sujudnya, rukuknya betul-betul dia hayati. Ya, ini sebagai bukti bahwasanya dia betul-betul apa? Meningkatkan kualitas ibadahnya. Nasihat para ulama mengatakan, jika engkau mendapati bulan suci Ramadan, jadikan itu adalah Ramadan terakhir. Tinggalkan masjid-masjid yang bacaannya cepat, rukunya cepat. Percuma jemaah. Orang-orang seperti inilah yang dikatakan tadi sejahat-jahatnya apa? Pencuri. Masa sholat yang 23 rakaat selesainya lebih dahulu daripada yang 8 rakaat. Yang 8 rakaat selesainya setengah 9. Nah ini yang 23 rakaat jam 8 kurang 1/4 udah selesai. Gimana ngerjainnya jemaah? Sampai ada itu di YouTube, sholat tercepat di dunia. Subhanallah. Ini main-main jemaah. Ya. Dan yang ketiga, tidak ada penghalang. Maksudnya, kadang sholatnya sah, tapi tidak diterima. Dalam sebuah hadis dikatakan, salah satu la turfa'u sholatuhum fi ru'usihim illa shibra. Ada 3 orang yang sholatnya tidak terangkat sampai ke langit, kecuali hanya sejengkal. Di antaranya adalah seorang imam yang dibenci oleh kaumnya. Yang kedua, seorang istri yang dibenci oleh suaminya. Yang suaminya marah sama dia. Maka ibadah apapun yang dia lakukan sia-sia. Yang ketiga, yaitu 2 orang yang bersaudara yang bermusuhan. Maka ibadah-ibadah yang dia lakukan ya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wasumtu Ramadan. Berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang insya Allah kita akan melakukannya sekitar 2 bulan lagi. Maka perbanyaklah doa agar disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Ya, para ulama terdahulu dikatakan bahwasanya mereka berdoa kepada Allah agar disampaikan kepada bulan suci Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan. 6 bulan mereka sudah berdoa. Setelah lewat Ramadan, mereka juga berdoa agar ibadah-ibadah yang dia lakukan di dalamnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih 2 bulan lagi, pelajarilah fikih puasa, fikih sholat tarawih, fikih zakatul fitr. Ini penting jemaah. Dan Allah sudah banyak memberikan kemudahan kepada kita. Dengan channel-channel YouTube, banyak ustadz-ustadz yang membahas itu semua, maka dengarkan baik-baik. Agar
ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan betul-betul atas dasar ilmu, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Karena orang yang ibadahnya ikut-ikutan, maka tidak akan memberikan pengaruh pada jiwanya. Itulah kenapa ya kadang orang sholat tarawih di awal pertama kali Ramadan luber, penuh masjid, sampai DKM mengumumin akan memperluas masjid. Tapi ternyata setelah 3 hari, 4 hari, 5 hari, ringkes semua. Terjadi kemajuan soft maksudnya. Ya. Nah itu yang ada. Kenapa? Karena ibadahnya tanpa didasari dengan apa? Ilmu. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Mana abadallah bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aksar mimma yuslih." Orang yang beribadah tanpa didasari dengan ilmu, maka kerusakannya itu lebih banyak dari perbaikannya. Inilah bekal yang harus kita miliki, yaitu al-ilm. Ilmu. Ya. Kadang banyak orang yang berpuasa tapi puasanya sia-sia. Puasa maksiat jalan terus, ya kan? Puasa tapi enggak sholat. Percuma puasanya. Seperti dia ngisi air di dalam ember yang embernya bocor. Ini ibarat orangnya puasa tapi enggak sholat. Ya. Hanya fokus pada amalan-amalan yang sunnah, tapi meninggalkan yang wajib. Sahur sunnah, karena gara-gara sahurnya terlalu malam, jam 2, jam 3, akhirnya habis sahur tidur, subuh bablas, bangun-bangun jam 8, jam 9. Orang pada sholat duha, dia sholat subuh. Nah, azan dulu. Iya. Kemudian yang ketiga, wa ahlaltul halal wa haramtul haram. Dan aku menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Apa maksud dari perkataan sahabat ini? Maksud dari ungkapan ini ada 2. Yang pertama, al-i'tiqadu annahu halal. Jadi dia meyakini yang halal adalah halal, yang haram adalah haram. Kemudian yang kedua, al-amalu bih, dia mengamalkannya. Yakni dia jadikan halal dan haram sebagai rambu-rambu hidupnya. Yang halal dia kerjakan, yang haram dia tinggalkan. Dalam segala hal. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam mencari rizki misalnya, khudhu ma halla wada'u ma haram. Ambillah yang halal dan tinggalkanlah yang apa? Yang haram. Maka termasuk dosa besar, bahkan termasuk bentuk kekufuran orang yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang apa? Halal. Ya. Di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang berusaha untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan. Menghalalkan zina, homoseksual, lesbian, menghalalkan emas bagi laki-laki. Padahal jelas-jelas keharamannya. Ya. Lebih parahnya lagi, ternyata yang ngucapin itu bukan orang kafir, tapi orang yang mengatasnamakan apa? Islam. Nah, jadi itu 3 hal yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Saya pernah safar naik kereta api selama 14 jam. Ini dari mana ke mana ini? Jakarta kemana? Kalimantan. Emang ada kereta? Surabaya mungkin ya. Kereta ekonomi. Sedangkan di kereta tersebut belum ada musolahnya.
bagaimana cara wudhu dan sholatnya. Apa boleh bisa duduk dan wudhunya dengan tayamum, dengan debu di dinding kereta? Yang pertama, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita harus pelajari tentang tata cara sholat ketika safar. Banyak orang yang keliru di dalam masalah sholat ketika safar. Ada yang berlebih-lebihan, setiap stasiun dia turun, dia sholat. Ya, di Cirebon dia turun, dia sholat. Stasiun berikutnya dia turun, dia sholat, selesai sholat, sholatnya keretanya udah kagak ada. Ketinggalan, keliru. Ada lagi yang aneh lagi. Jadi 14 jam dia sholatnya semua dirapel. Maghrib, isya, subuh, sekalian sama zuhur. Sekaligus semuanya. Ini juga keliru. Maka ya, kita kerjakan sholat tetap di kereta api. Kalau memang ada musholanya, kerjakan di musola. Jika sholat tersebut memungkinkan untuk dijamak, maka dijamak. Ya, misalnya contoh, kita naik pesawat jam 5 sore sampai di tujuan jam 8 malam. Maka ini sholat masih bisa dijamak antara maghrib dan apa? Isya. Berarti kita sholatnya di tempat tujuan, jamak takhir. Kalau di kereta bagaimana, ini susah? Maka sholatlah semampunya. Berwudu, bisa berwudu sebenarnya. Jadi kalau memang sudah tahu begitu, beli air aqua yang banyakkan dikit. Kalau dia sudah punya air, nanti pas di waktu sholat dia apa? Berwudu di toilet. Mudah. Kalau memang nggak punya air, adanya teh pucuk misalnya, jangan pakai buat wudu. Ya, tapi dia bertayamum. Sholat, bagaimanapun kendaraan itu melaju, udah dia duduk, dia takbir, dia ruku, dia sujud. Sujud lebih merunduk daripada apa? Ruku. Dan bilangin di sebelahnya, maaf Pak, saya sholat dulu, begitu. Dan tidak perlu memaksakan diri untuk menghadap ke arah kiblat. Kalau ternyata arah kiblat membelakangi kereta, gimana? Kalau dia paksakan ya kejengkang, ya kan? Jadi sholat semampunya. Juga yang menggunakan bis malam, yang kadang bis malam itu sampai di tujuan jam 7 pagi. Kadang ada orang baru mengerjakan sholat subuh. Ini salah. Terus gimana? Udah sholat di bis, sambil duduk gak masalah. Karena sholat pada waktunya itu adalah syarat sahnya sholat. Jelas ya, Ma? Posisi kita sah pada rakaat 1 membaca Al-Fatihah, adzan berkumandang, apakah kita meneruskan sholat atau mendengarkan dengan posisi berdiri atau duduk. Maka lanjutkan sholat, tidak perlu menjawab azan. Karena al-masghul la yusaghal. Orang yang sibuk dengan sholat, ya sudah, dia nggak disibukkan dengan menjawab azan. Jadi tetap lanjut membaca Al-Fatihah, meneruskan sholat tanpa menjawab azan. Jadi pahami? Nah, tapi kalau belum sholat, jawab azan dulu. Jawab azan dulu, baru kita sholat. Kecuali kalau sholat Jumat, langsung sholat agar bisa mendengarkan khutbah Jumat. Posisi kita baru membaca Allahu Akbar, azan berkumandang. Kita berhenti dengan posisi berdiri, sama. Lanjutkan sholat, jangan menjawab azan. Karena menjawab azan hukumnya adalah sunnah. Kaidahnya al-masghul la yushaggal. Orang yang sibuk jangan disibukin lagi. Dia sibuk sholat, sudah tidak ada syarat untuk menjawab azan. Bagaimana hukumnya orang yang sholat sujudnya tidak sempurna, 7 anggota sujud ada yang cacat seperti jidatnya tertutup peci, jari kakinya tidak nepak. Ya, tentang masalah jidat tertutup peci, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, intinya yang tidak sah sujudnya itu dia sujud dengan anggota sujud, itu baru nggak sah. Sujud begini dengan anggota sujud, ini yang nggak sah. Tapi kalau hanya penghalangnya peci atau benda-benda lainnya, maka sebagian ulama mengatakan masih boleh. Boleh. Kenapa? Karena ya kaki kita juga, ujung kaki itu ketutupan apa, jemaah? Sejadah, karpet,
Ya kan? Dengkul kita juga ketutupan apa? Celana. Apa bedanya? Jidat sama dengkul sama ujung kaki yang sama-sama 7 anggota sujud. Jadi masih diperbolehkan walaupun jidat itu menghalangi peci itu menghalangi jidat. Allahu a'lam. Jadi dikatakan masih sah. Bertanya itu obat hati dari sabda Rasul. Tapi dari yang kita sering dengar, urban masyarakat kabarnya sering bertanya ciri-ciri orang Yahudi. Bertanya sesuatu yang tidak bermanfaat. Bertanya sesuatu yang mustahil terjadi. Contohnya apa? Kalau kita sholat di bulan menghadap ke arah mana? Mungkin gak kita ke bulan? Ya ngapain ditanyain? Malaikat Munkar dan Nakir nanyanya nanti pakai bahasa Sunda atau pakai bahasa Arab. Ini pertanyaan yang gak perlu dipertanyakan. Atau nanya-nanya, emang telur dulu atau ayam dulu? Apa dulu jamaah? Ayam dulu. Ya, ayam itu baru ada telur. Ini pertanyaan yang gak ada faedahnya, itu yang dimaksud. Pertanyaannya orang-orang Yahudi mempersulit diri. Disuruhnya beli sapi, tanya warnanya apa, yang kayak gimana. Akhirnya mereka tidak jadi menyembelih. Kemudian sujud terakhir lama sekali, sampai-sampai hampir salah. Hukumnya gimana? Nah, sebenarnya dia berdoa. Namun yang perlu diluruskan, berdoa ketika sujud bukan hanya pada sujud terakhir. Semua sujud, rakaat pertama, kedua, ketiga juga diperbolehkan. Jadi bukan hanya pada sujud yang terakhir saja. Yang terakhir, saya subuh pernah kesiangan, lalu apakah saya harus sholat qobliyah subuh atau langsung sholat subuh? Boleh qobliyah subuh dulu. Sebagaimana hadis Bilal, Nabi kesiangan, Nabi suruh azan, Bilal suruh azan, kemudian qobliyah subuh, setelah itu lanjut sholat subuh. Wallahu a'lam. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.